Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar berkaitan dengan simpangan rata-rata untuk data tunggal dan data berkelompok. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi seperti biasa kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Ocre. Oke, simpangan rata-rata yang pertama yaitu simpangan rata-rata data tunggal. Contoh boleh. Misal, tentukan simpangan rata-rata dari data 2, 1, 4, 2, dan 6. Nah, bagaimana cara mencari simpangan rata-ratanya? Perhatikan langkah-langkahnya. Ini sangat mudah sekali. Langkah pertama yang harus kita ketahui itu cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu dari data yang ini. Nah, yang data diketahui. Oke, nah X bar sama dengan, nah kita jumlahkan, ingat di video pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari 2 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 kemudian ditambah lagi 6. Nah dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, maka di bawahnya itu ada bagi 5. Nah maka sama dengan kita jumlahkan angkanya yang bisa dioperasikan, maka ini hasilnya adalah 15 dibagi 5. Nah, maka hasilnya itu adalah 3. Nah, ini adalah rata-ratanya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, baru kita bisa mencari nilai simpangan rata-rata dari data tunggal. Oke, di mana persamaannya adalah SR sama dengan sigma dari harga mutlak XI dicurangi rata-rata atau X bar dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah ini sigma itu jumlah per N. N itu adalah banyaknya data. Berarti XR sama dengan sigma ini jumlah. Nah dari sigma XI, X ini adalah angka yang ini. Oke ya. Nah X bar ini merupakan rata-rata yang sudah kita cari tadi, yaitu 3. Dan N ini banyaknya angka atau banyaknya data. Nah, itu 5. Ocre ya. Ocre, perhatikan kelanjutannya. Nah, untuk yang pertama XI dikurangi rata-rata, berarti angka 2 ini terlebih dahulu dicurangi. Nah, 3 kurang 3, tapi harga mutlak di sini. Nah, kemudian dijumlahkan. Berarti X-nya adalah dengan angka selanjutnya yaitu 1 dikurangi dengan 3. Lanjut ditambah lagi harga mutlak. Nah, harga mutlak 4 dicurangi 3. 4 kurang 3. Lalu ditambah lagi angka selanjutnya 2 dicurangi 3. Angka terakhir yaitu 6 dicurangi dengan 3. Harga mutlak ya. Dibagi, nah N itu banyaknya data yang diketahui, yaitu 5. Nah, sama dengan, kemudian perlu diingat ini, nah ini tuh harga mutlak ya, tanda dan maksud harga mutlak itu kalau misalkan kita ketemukan jawabannya itu negatif, maka jawabannya selalu harus positif. Harus diingat lagi waktu kelas 10 Ocre ya. Ocre. Nah misalkan contoh boleh. Nah 2 dicurangi 3 hasilnya kan negatif 1. Karena di sini ada harga mutlaknya, nah maka jawabannya harus positif 1. Ocre ya, lanjut kan cucut lanjut 1 kurangi 3 hasilnya negatif 2. Namun karena ada harga mutlaknya di sini, maka jawabannya positif 2. Ditambah lagi 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Ditambah 2 dicurangi 3 hasilnya negatif 1. Nah karena ada nilai mutlaknya, maka di sini hasilnya positif 1. Dan terakhir 6 dikurangi 3 hasilnya 3 dibagi 5. Nah maka sama dengan kita jumlahkan pembilangnya 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3, itu kita peroleh jawabannya yaitu 8 per di bawahnya itu 5, dan 8 bagi 5 itu adalah 1,6. Nah inilah simpangan rata-ratanya seperti itu untuk data tunggal. Gampang bukan? Gampang sangat ya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita akan bahas cara
menentukan simpangan rata-rata untuk data kelompok. Kak, contoh Kak? Boleh. Nah, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, ini datanya. Nah, ini kita berikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, di sini sudah dikelompokkan si nilainya itu. Maka dari data itu tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, ini juga sangat mudah sekali seperti itu. Nah, langkah pertama kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensinya. Nah, kita jumlahkan dulu dari atas sampai ke bawah. 3 tambah 7 ditambah 6 ditambah 4. Nah, kita totalnya itu adalah jumlahnya 20. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan bantuan 4. Nah, 4 kolom ini ya. Nah, untuk kolom yang ketiga ini adalah XI. Kolom keempat ini FI dikali XI. Kemudian kolom tambahannya yang ketiga itu harga mutlak XI dicurangi X bar. Kemudian kolom terakhir yaitu berisi FI dikalikan harga mutlak XI dicurangi X bar. Seperti itu. Nah, perhatikan cara melengkapi tabel yang kosong ini. Coba, yuk. Yang pertama untuk kolom XI. Untuk kolom XI itu cara mendapatkan nilainya, perhatikan kolom bagian nilai. Oke ya. Nah, bagian nilainya itu kolomnya, caranya itu perhatikan 30 ditambah 39 lalu dibagi 2. Nah, ini X itu untuk mencari nilai tengah, berarti 34,5. Seperti itu. Baris yang kedua atau kelas yang kedua, 40 ditambah 49 lalu dibagi 2. Kita peroleh hasilnya, nilai tengahnya 44,5. Lanjut baris kelas ketiga, 50 ditambah 59 dibagi 2. Kemudian hasilnya itu 54,5. Terakhir 60 ditambah 69 lalu dibagi 2. Maka hasilnya itu adalah 64,5. Nah, ini adalah nilai tengahnya. Nah, untuk mencari nilai tengah seperti itu. Oke ya? Oke. Maka pindah ke kolom selanjutnya yaitu FI dikali XI. Nah, cara melengkapi kolom ini, perhatikan caranya. Bagian FI frekuensi dikalikan dengan nilai XI atau nilai tengah tadi yang sudah kita cari. Nah, seperti itu untuk baris pertama. Oke ya. 3 dikalikan dengan 34,5. Kita peroleh hasilnya itu 103,5. Nah, kemudian untuk kelas yang kedua, nah frekuensi kali FI berarti 7 dikali dengan 44,5, kita peroleh hasilnya 311,5. Baris kelas ketiga 6 dikali 54,5, maka kita peroleh hasilnya itu 327. Barisan kelas terakhir 4 dikali 64,5, kita peroleh hasilnya 258. Nah, seperti inilah cara untuk melengkapi kolom yang keempat atau kolom FI dikali XI. Lanjut, ikan cucut dilanjut. Nah, kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu untuk kolom FI kali XI. Nah, 103,5 ditambah 311,5 ditambah 327 lalu ditambah 258 itu hasilnya sekitar 1000. Nah, ini hasilnya 1000. Langkah selanjutnya kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Gimana cara mencari rata-ratanya? Ini sangat mudah sekali. Yang belum mengerti nanti dicek lagi video sebelumnya. Nah, jadi X bar itu adalah sigma FI kali XI nya per sigma dari FI dengan batas bawahnya 1 dan batas atasnya N. Nah, maksudnya gini. Oke, maksudnya itu pokoknya itu adalah jumlah, artinya jumlah dari kolom FI dikali XI. Nah, maka jumlahnya kita sudah cari yaitu 1000. Nah, ini untuk yang pembilang. Untuk yang di bawah ini yang penyebut, nah itu jumlah dari FI ini, frekuensi. Sigma itu jumlah, ingat aja ya. Oke. Nah, kita tulis berarti 1000 dibagi dengan 20. Maka hasilnya itu adalah 1000 bagi 20 adalah 50. Iya toh? Ini baru nilai rata-ratanya atau X bar. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai rata-ratanya, baru kita bisa melengkapi kolom yang kelima. Nah, yaitu harga mutlak XI dicurangi dengan X bar atau rata-rata. Lihat dari, seperti itu. Itu adalah harga mutlak tandanya. Nah, pasti jawabannya selalu positif, harus diingat-ingat. Oke ya.
Oke, lanjut untuk kelas yang pertama dulu. XI dicurangi rata-rata. Untuk XI-nya ini 34,5 dicurangi dengan rata-ratanya 50. Maka jawabannya itu negatif 15,5, itu harga mutlak. Nah, karena ada harga mutlak, nah maka jawabannya harus positif 15,5. Lanjut ke kelas yang kedua, XI dikurangi rata-rata. 44,5 dicurangi 50, kita peroleh hasilnya seharusnya itu negatif 5,5. Karena ada harga mutlaknya, maka jawabannya harus positif 5,5. Paham ya? Bagus. Lanjut kelas ketiga, 54,5 dicurangi dengan 50, kita peroleh hasilnya 4,5. Terakhir, kelas terakhir 64,5 dicurangi 50, maka kita peroleh hasilnya 14,5. Nah, terakhir perhatikan kolom terakhir nih, FI dikalikan dengan harga mutlak dari XI dicurangi X bar atau rata-rata. Nah, FI ini kolom FI. Nanti kita akan kalikan dengan kolom harga mutlak dari XI dicurangi X rata-rata atau X bar. Nah, untuk kelas yang pertama, 3 dikalikan dengan 15,5, kita peroleh hasilnya 46,5, ya toh? Nah, kelas yang kedua, 7 dikalikan dengan 5,5, maka hasilnya itu 38,5. Lanjut kelas ketiga, 6 dikali dengan 4,5, itu hasilnya 27. Kemudian yang terakhir, kelas terakhir 4 dikali 14,5, kita peroleh hasilnya yaitu 58. Lalu kita jumlahkan dari kelas yang atas sampai kelas yang ke bawah. 46,5 kali ditambah 38,5 ditambah 27 ditambah 58, kita peroleh totalnya di sini 170. Iya toh? Nah, setelah kita melengkapi semua kolom ini, barulah kita bisa menentukan simpangan rata-ratanya dari data berkelompok. Nah, di sini perhatikan, ikan cucut. Yuk lanjut. SR sama dengan sigma dari FI dikalikan dengan harga mutlak dari XI dicurangi rata-rata dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai dengan batas atasnya N, dibagi sigma dari FI dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya adalah N. Nah, maksudnya di sini biar lebih paham lagi, perhatikan untuk angka pembilang ini adalah jumlah dari kolom yang terakhir ini, kolom FI dikali harga mutlak XI dicurangi X rata-rata. Nah, kita jumlahkan tadi yang perolehnya itu 170. Nah, dan untuk angka di bawah ini itu merupakan jumlah dari frekuensinya yaitu 20. Maka sekarang kita tulis di sini 170 dibagi 20. Maka hasilnya itu adalah 170 dibagi 20, yaitu hasilnya 8,5. Dan kita lihat simpangan rata-ratanya itu adalah 8,5. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Mudah. Nah, itulah video pembelajaran untuk minggu ini. Silakan sebagai bahan latihan soalnya, monggo silakan kerjakan. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tetap semangat. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.